Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Anak sebagai bentuk amanat yang diberikan Allah. Kewajiban orang tua adalah membimbing anak agar jadi pribadi yang baik dan tentunya soleh atau solehah sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu hal yang paling ditakutkan orang tua dalam hal membesarkan anak adalah ketika anak tumbuh menjadi pribadi yang buruk. Terlebih, yang terbiasa meninggalkan sholat. Lantas sahabat beriman, apa akibatnya jika menjadi anak yang durhaka dan bahkan meninggalkan sholat dengan sengaja? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Dan inilah siksa neraka bagi anak durhaka dan sengaja meninggalkan sholat, versi dari Magenta Islam. Sesungguhnya jasa kedua orang tua terhadap anaknya sangatlah besar. Fakta ini tidak bisa diingkari oleh siapapun juga. Seorang ibu telah mengandung anaknya dalam keadaan lemah dan susah. Dia menyambung nyawa untuk melahirkan anaknya, kemudian memelihara dan menyusui dengan penuh kelelahan dan perjuangan selama 2 tahun lamanya. Allah Azza wa Jalla memberitakan sebagian jasa tersebut dalam firman-Nya. Allah Azza wa Jalla memberitakan sebagian jasa tersebut dalam firman-Nya. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Al-Ahqaf ayat 15. Jika kita durhaka pada orang tua, maka dihukumi sebagai dosa besar sahabat beriman, yang pasti akan mendapat siksaan di neraka yang luar biasa pedihnya. Lantas bagaimana jika kita juga meninggalkan sholat dan durhaka pada orang tua? Lalu seperti apa siksanya sahabat beriman? Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Siksa neraka bagi orang yang durhaka. Perbuatan durhaka kepada orang tua jelas dilarang oleh agama, bahkan termasuk dalam dosa besar yang setara dengan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan dosa berbuat durhaka. Salah satunya disebutkan pada hadis riwayat Bukhari berikut ini. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, seorang Arab Badui datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa besar itu?" Beliau menjawab, "Isyrak," atau menyekutukan sesuatu dengan Allah. Ia bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Kemudian durhaka kepada 2 orang tua." Ia bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sumpah yang menjerumuskan." Aku bertanya, "Apa sumpah yang menjerumuskan itu?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sumpah dusta yang menjadikan dia mengambil harta seorang muslim." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6255. Durhaka kepada orang tua sama artinya dengan tidak mensyukuri nikmat Allah, sebab syukur mengharuskan seseorang menaati perintah sang pemberi nikmat. Bukankah telah diketahui bahwa Allah yang memberikan nikmat kepada segenap manusia telah memerintahkan mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya? Maka pantaslah jika anak durhaka dihadapkan pada azab yang pedih, sebagaimana azab yang menimpa orang-orang yang kufur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu mengingkari nikmat atau tidak bersyukur, maka ingatlah, sesungguhnya azabku sangat pedih." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Sahabat beriman, perintah berbuat baik kepada orang tua disebut dengan birrul walidaini, sedangkan perbuatan yang sebaliknya disebut dengan uququl walidaini. Birrul walidaini merupakan kewajiban, balasannya adalah surga naim atau surga yang penuh kenikmatan. Sedangkan uququl walidaini terlarang jika dilakukan, akibatnya adalah siksa neraka. Uququl walidaini sahabat beriman merupakan pintu neraka bagi anak yang durhaka. Setidaknya ada dua hal yang menjadikan uququl walidaini sebagai perbuatan
yang menyebabkan siksaan amat berat bagi pelakunya, yakni anak durhaka. Masihkah berani melakukannya, sahabat beriman? Tidak takutkah kalian pada azab yang akan terjadi di akhirat kelak? Allah akan menunjukkan azabnya di dunia pula, tidak menundanya sampai hari akhir. Azab di dunia bagi seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya berupa hidup dalam kesengsaraan, tidak bahagia, sulit saat sakaratul maut, dan di akhirat kelak sungguh akan mendapat azab yang sangat pedih. Banyak sekali kisah-kisah nyata yang terjadi akibat durhaka pada orang tua. Ternyata siksa itu benar adanya. Siksa bagi yang sengaja meninggalkan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan tempat yang sangat pedih bagi mereka yang tidak mengerjakan sholat. Tiada pula syafaat atau penolong kelak di akhirat bagi mereka yang tidak mengerjakan sholat. Dalam Al-Quran diterangkan, apakah yang memasukkan atau menyebabkan kamu ke dalam neraka sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Quran Surat Al-Mudathir ayat 42 sampai 43. Apa itu neraka sakor, sahabat beriman? Ialah merupakan tempat di mana para penghuninya dibakar dengan api neraka yang panas, di mana api itu tidak pernah lengah untuk menyiksa manusia yang lalai terhadap sholatnya. Hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat subuh sekali saja akan dimasukkan ke dalam neraka sakor selama 30 tahun lamanya, yang sama dengan 60.000 tahun di dunia, di mana ia akan terus disiksa tanpa ada istirahatnya. Mengerikan sekali, bukan? Berkaitan ayat tersebut, Mufasir Ibnu Katsir menerangkan, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan berada di dalam surga. Mereka saling menanyakan tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Bahkan kami biasa membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan sampai datang kepada kami kematian. Sahabat beriman, seperti kita tahu bersama, sholat 5 waktu merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim, yakni orang-orang yang beragama Islam. Oleh karena itu, orang yang mengerjakan sholat akan mendapat pahala, sedangkan orang yang meninggalkannya akan mendapat siksa. Sholat juga merupakan kunci dari segala amalan yang kita perbuat di dunia. Seperti apa yang disabdakan Rasulullah SAW, amal perbuatan seseorang yang pertama kali dihisab di hari kiamat nanti adalah sholat. Maka barang siapa diterima sholatnya, akan diterima seluruh amalannya. Dan jika sholatnya ditolak, maka akan ditolak seluruh amalnya. Hadis riwayat At-Tabrani, Muzir, dan At-Tirmizi. Maka dari itulah Rasulullah mengingatkan kita untuk tidak menjadi seburuk-buruknya pencuri, yakni orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Namun apa konsekuensi bagi orang yang dengan sengaja meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu itu, sahabat beriman? Pernah suatu ketika Rasulullah SAW diperlihatkan pada suatu kaum yang membenturkan kepala mereka pada batu. Setiap benturannya menyebabkan kepalanya pecah. Kemudian ia kembali pada keadaan semula dan kembali melakukannya terus-menerus. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah dia, wahai Jibril? Jibril pun menjawab, orang yang berat kepalanya untuk menunaikan sholat fardu. Hadis riwayat Tabrani. Bukankah sangat mengerikan, sahabat beriman? Kuatkah kalian jika nanti merasakan kepala pecah berkali-kali? Wallahu a'lam bishawab. Kalau begitu, sudah siapkah kalian dengan siksaan yang akan terus-menerus dilakukan jika kalian tidak melaksanakannya, sahabat beriman? Dan sudah siapkah kalian menjadi bagian dari neraka jika kalian durhaka pada orang tua? Semoga informasi tadi bermanfaat ya. Mari membangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.